Akhirnya gue cukup menantikan ya gimana Indonesia bisa membuat sebuah film bertemakan zombie, dan kali ini ada sebuah serial terbaru dari Indonesia yang diangkat menceritakan tentang wabah zombie atau mayit hidup ya kalau bilang oleh series ini. Dan series ini berjudul Zona Merah yang udah pernah gue bahas sebelumnya di video-video gue, dan kali ini video mengeluarkan series ini dengan berbicara tentang kritik sosial juga. Dan sebenarnya di series ini banyak yang harus mereka bahas sih dan pengen mereka ceritain kepada penontonnya. Selain tentang wabah zombie ini, mereka juga mengangkat sebuah, ya tadi gue bilang, korupnya sebuah pemerintahan ataupun kepala daerah. Dan juga ada cerita tentang para buruh yang enggak diperlakukan secara manusiawi, atau ibaratnya itu mereka enggak digaji gitu, udah ditunda gajinya beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan gitu, enggak dibayar gaji mereka. Dan juga relate dengan kehidupan Indonesia juga kan, dimana banyaknya demo buruh-buruh gitu yang meminta haknya. Oke, Zona Merah ini menceritakan sebuah desa atau tempat gitu, yang mana ini kayaknya sebuah daerah yang fiksi, karena di series ini juga mereka bilang kalau cerita ini fiksi dari nama, terus karakter, dari tempat juga mereka dibuat secara fiksi. Namanya Rimbalaya desa ini, dan disinilah ada seorang kepala daerah yang korup, terus munculnya zombie di desa ini tadi. Dan pemerannya ada Ani Nihat yang emang basic dia secara koreografi pertempuran atau action itu udah memang oke banget nih orang. Karakter utamanya itu, terus juga ada Devano yang bakal bermain menjadi adik dari Ani Nihat, yang mana Ani Nihat di sini berperan sebagai Maya, sedangkan Devano bermain sebagai Andi atau Adi gitu. Dan series ini disutradarai oleh Siddhartha Tata, yang mana udah gua rasa cukup berpengalaman gimana memberikan sebuah koreografi pertempuran atau action yang mumpuni gua rasa ya, karena di film ataupun series dia yang berjudul Pertaruhan, yang mana itu juga dibuat oleh video, dan beberapa film horor dia yang gua cukup oke juga dan cocok dengan gimana dia mendirect ataupun menyampaikan sebuah cerita di dalam sebuah film gitu. Treatment horor yang diberikan waktu film horor itu gue cukup suka banget, karena ya berasa intens saja gitu kan. Dan ini baru episode pertama yang muncul, dan di sini ada 2 penceritaan yang bakal disuguhin oleh series ini. Yang pertama adalah penceritaan atau segi point of view dari seorang kakak yang mencari adiknya yang pergi entah kemana, yang hilang tersesat gitu, yang ternyata adiknya ini ada di sebuah perkumpulan orang-orang yang diperkerjakan secara paksa gitu. Dan satu lagi adiknya tadi yang namanya Andi atau Adi tadi, yang diperankan oleh Devano, dia ini kayak sebagai saksi utama atau saksi yang ngeliat banget gimana awal mula jadinya sebuah wabah yang chaos banget nanti, yaitu adalah awal mulanya zombie atau mayit hidup itu berlangsung atau berada di sebuah camp di mana Devano itu dipekerjakan secara paksa itu tadi. Indonesia emang kayak sulit banget ya buat merelate tentang zombie ini, karena zombie kan mostly itu penceritaan tentang virus, tentang infeksi sebuah bakteri atau semacamnya. Tapi kalau di Indonesia kan agak sulit ya buat ngebahas itu, dan itu mungkin menjadi alasan gimana cara membuat film zombie yang masuk akal atau berhubungan kental dengan Indonesia gitu. Dan disinilah terciptanya sebuah gimana kalau zombie itu tercipta karena adanya mitos di daerah tersebut, atau mitos dari zaman dulu kalau ternyata ada loh beberapa tumbuhan yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit atau segala macam penyakit gitu. Dan itu relate banget kan di Indonesia kan, mitos-mitos yang seperti itu. Dan ya itu adalah ikatannya sangat kuat banget, dan gue suka dengan pengambilan sebuah mitos itu menjadi sebuah wabah zombie yang diangkat oleh series ini. Baru episode pertama udah ngeliatin beberapa chaosnya juga ya, karena ya walaupun emang bukan serta-merta memberikan sebuah teror dari zombie itu tadi, karena ini juga baru awal gitu kan. Jadi mereka masih memberikan sebuah latar belakang yang tipis-tipis banget dengan kedua karakter di sini, gimana mereka mengangkat sebuah kerja paksa yang dilakukan oleh buruh itu tadi, yang enggak menerima apa hak mereka gitu. Dan ya gua harap di sini, karena ini adalah sebuah series zombie bertemakan zombie gitu, yang harusnya dikuatkan adalah zombie itu tadi ya, bukan secara kritik sosial itu tadi. Gua pengen ngerasain dapatnya chaos
zombie itu tadi sih. Dan ini episode pertama yang gua rasa cukup oke. Pembawaan pilot di sini menceritakan awal mula zombie itu berlangsung dengan karakter-karakternya, dan juga udah diliatin juga teaser ke episode kedua yang gua rasa mungkin bakalan lebih chaos daripada yang pertama, karena yang pertama ini kan baru diliatin orang pertama yang terkena zombie gitu, yang orang pertama yang menjadi zombie. Terus yang kedua nanti mungkin episode kedua nanti mungkin bakalan lebih mengangkat lagi orang-orang yang menjadi zombie lain, karena di situ kelihatan banget kayak chaosnya gitu kan. Ada beberapa orang atau ya bisa bilang belasan gitu yang udah kelihatan menjadi zombie di sini, dan gue cukup suka dengan make upnya itu tadi juga. Gue nggak tahu ya bakal berapa episode, 8 atau 10, karena untuk episode pertama ini sekitar 50-an menit, 52 atau 53 menit gitu. Gue kira awalnya zombie ini tercipta ya karena gua rasa bakal ada COVID kah, ini menceritakan sebuah COVID kah yang pada zaman 2019-2020 itu, karena berdasarkan judul mereka ini kan zona merah, yang mana kan waktu COVID juga dinamakan zona merah kan, daerah yang benar-benar bahaya banget. Gua rasa itu yang bakal mereka bahas, bakal series ini bahas. Ternyata bukan zona merah, belum tahu juga kenapa dinamakan zona merah, tapi yang jelas ini bukan berdasarkan COVID yang beberapa tahun silam ya, tapi ini lebih berkaitan dengan sebuah mitos yang katanya ini loh tumbuhan yang bisa menyembuhkan banyak penyakit, dan karena mitos itu yang dibilang bisa menyembuhkan banyak penyakit, akhirnya ya terjadilah sebuah infeksi dan kemudian berubah menjadi zombie. Itu yang menjadi latar belakang terciptanya zombie di sini. Lebih berkaitan sih dengan lebih relate sih gua rasa dengan Indonesia yang masih banyak tentang mitos-mitos yang padahal belum tentu kebenarannya juga kan secara medis gitu. Jadi ya gue suka dengan ide cerita yang mereka suguhin. Karena episode pertama jadi gue gak bisa buat ngasih sesuatu yang kompleks banget dalam review, tapi gue cukup suka dengan apa yang mereka tawarin, gimana cara mereka memberikan sebuah cerita latar belakang zombie di sini. Terus chaosnya juga udah mulai berasa, dan gua rasa actingnya aman-aman aja sih. Cuman yang gua pengen ya semoga series ini ngeliatin banget chaosnya zombie itu tadi ya, gimana orang-orang pada panik, terus gimana bisa series ini buat menyelesaikan wabah zombie itu, ataukah Indonesia nanti bakal membuat sebuah serum seperti itu, atau gimana pemusnahan atau gimana ya. Kita lihat aja nanti gimana series ini akan berlangsung. Gua rasa ya gua harapin semakin maju episodenya semakin bagus juga gimana mereka menyampaikan cerita dan penyelesaian akhir dari zombie ini yang gua tungguin juga sih gimana. Oke, series ini bisa kalian lihat di video. So series ini udah bisa kalian tonton di video karena baru episode pertama yang tayang, jadi ongoing gitulah. Kita harus menunggu minggu depan lagi buat nonton episode selanjutnya dari series ini. Jadi tungguin aja. Terima kasih dan jangan kemakan mitos.